Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekanku semua. Perkenalkan, nama saya Hasfika Sahfiala dengan NIM 1900951 dari kelompok 5 dengan anggota yang terdiri dari Lani Suciani, Maradan Alus Banjarnahor, dan Mia Dawista akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Pendidikan Karakter Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang diawali dengan fenomena terkait judul penelitian yang kami lakukan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kehidupan sosial, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Peranan tersebut yakni tentang bagaimana setiap individu berkomunikasi terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian. Namun, di zaman modern ini, bahasa Indonesia berkembang secara dinamis dalam penggunaannya. Apakah di antara kalian ada yang tahu berapa persentase penggunaan bahasa slang di Indonesia? Faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Mulyawati pada tahun 2016, penggunaan bahasa slang berdasarkan intensitasnya adalah sebanyak 27,8%. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryani pada tahun 2018 dan merupakan data terbaru penggunaan bahasa slang dengan alasan memamerkan orang lain atau ingin terlihat keren adalah sebanyak 30,76%. Menurut Kraft, bahasa memiliki fungsi dan peranan tersendiri tergantung kebutuhan individu, yakni sebagai alat mengekspresikan diri, berkomunikasi, mengadakan integrasi, dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, serta sebagai alat untuk kontrol sosial. Teori ini diperkuat oleh teori Sunario dalam Solin 2010, yakni tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik. Mengacu pada teori tersebut, permasalahan relevan dengan teori dari Kraft dalam Solin 2010 karena Kraft mengatakan bahwa bahasa tergantung kebutuhan individu tersebut, sedangkan permasalahan tidak relevan atau bertentangan dengan teori dari Suryono karena Suryono menyebutkan bahwa bahasa Indonesia akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik. Adapun penelitian serupa yang dilakukan oleh pihak lain dengan judul Peranan Bahasa Indonesia Terhadap Karakter Bangsa, karya Mutsuhito Solin, dan yang kedua dengan judul Pentingnya Bahasa Indonesia untuk Membentuk Karakter Mahasiswa oleh Karunia Alizka. Sedangkan penelitian yang kami lakukan lebih memfokuskan atau mengutamakan kepada penggunaan bahasa Indonesia sendiri. Untuk judul pertama, karya Mutsuhito Solin ini, ia lebih memfokuskan bahasa Indonesia itu secara tunggal, sehingga kita tidak tahu bagaimana dalam penggunaannya. Selain itu, domain yang dilakukan juga cukup luas, sehingga kita tidak dapat membentuk kesimpulan dengan bagus. Untuk judul kedua, yakni karya Alisa Nur Karunia, judul ini lebih memfokuskan kembali tentang urgensi dari bahasa Indonesia sendiri terhadap karakter mahasiswa, sedangkan kami lebih memfokuskan kepada pendidikan karakter mahasiswa dengan domain yang jelas, yakni mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UPI 2019. Dengan demikian, dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melakukan atau menggunakan bahasa Indonesia dengan benar atau dengan baik, dan kita pun ingin mengetahui apakah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UPI 2019 ini mengimplementasikan pelajaran yang telah mereka dapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibentuknya atau ditulisnya penelitian ini atau dilakukannya penelitian ini adalah tidak jauh berbeda dengan rumusan masalah, yakni untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penggunaan bahasa Indonesia, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan bahasa Indonesia untuk membentuk karakter mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UPI 2019. Kemudian ada manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu sendiri, yakni sebagai pengembangan atau penambah wawasan setiap individu, masyarakat, ataupun tenaga pendidik dalam bidang kajian bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga manfaat teoritis, yakni sebagai sumbangan ilmiah yang ditujukan dalam bentuk pengetahuan sebagai sumber referensi kita. Lalu yang ketiga adalah sebagai penambah wawasan setiap masyarakat dalam penggunaannya di kehidupan sosial. Lalu untuk manfaat praktis sendiri bagi penulis adalah untuk menambah ilmu atau menambah pengalaman di bidang penelitian dalam melakukan kegiatan penelitian kualitatif. Lalu yang kedua bagi dosen atau tenaga pendidik lainnya sebagai bahan referensi atau pengajaran lainnya agar lebih giat kembali memberi pelajaran kepada mahasiswa untuk lebih mengetahui fenomena mahasiswa masa kini. Lalu yang terakhir untuk masyarakat, yaitu semoga penelitian ini berguna bagi kehidupan mereka di masyarakat serta untuk membantu menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat dalam kehidupan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.